Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Nah, kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Afwan, kemarin saya tidak memberikan materi. Qadarullah sedang tidak enak badan dan sedang bersafar. Jadinya saya belum sempat. Nah, insyaallah ini pelajaran fikih kita lanjutkan tentang bab air ya. Ini bab yang sangat penting karena ini menjadi dasar atau landasan untuk bab-bab selanjutnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya air itu dia suci ya. Apapun airnya dia suci. Nah, dan dia masih tetap di atas sifat penciptaannya. Nah, baik itu air laut, air hujan, air sungai, sumur atau air yang lainnya atau air aqua. Nah, itu semuanya suci hukumnya kecuali ada zat yang mencampurinya. Nah, entah itu menjadi najis atau menjadi tidak bisa untuk disucikan. Jadi hukum asalnya air itu suci. Nah, disyariatkan menggunakan air ketika bersuci karena suci zatnya dan dapat mensucikan ya. Di sini di garis bawah ya. Air itu digunakan untuk bersuci karena dia satu, dia suci. Yang kedua, dan dia mensucikan. Nah, ini hukum asal air apabila belum tercampur sesuatu apapun. Nah, seperti air hujan, air laut, kemudian air danau, air sungai, air sumur, air aqua, itu semuanya suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi apabila sudah tercampur dengan zat dan berubah warnanya atau berubah baunya, sebagian masih suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air yang tercampur dengan sirup misalnya. Jadi es sirup. Nah, sirup ini hukumnya suci dia, tapi dia tidak bisa mensucikan. Ini masih karena dia sudah berubah dari zat asalnya yaitu air. Nah, sudah tercampur dengan benda yang bukan najis ya, tetapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, bagaimana dengan benda tercampur dengan benda najis? Nah, hukum air yang tercampur benda najis itu harus memenuhi dengan 3 syarat. Yang pertama, baunya berubah atau tidak. Kemudian warnanya berubah atau tidak, kemudian rasanya berubah atau tidak. Apabila ketiga indikator ini tidak ada, maka air itu hukumnya suci dan juga mensucikan. Contoh, bak mandinya kecemplungan cicak. Bak mandinya kecemplungan cicak atau embernya kecemplungan cicak. Cicaknya mati, dia jadi bangkai di situ. Maka cicak ini najis karena dia bangkai. Bagaimana hukum airnya? Kita lihat apakah airnya itu menjadi keruh karena bangkainya, warnanya berubah apa enggak? Atau atau bangkainya merubah baunya atau merubah rasanya. Kalau ketiganya ini tidak merubah apa-apa, berarti cukup disingkirkan bangkainya dan airnya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu penjelasan singkatnya ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang masalah air laut. Maka Rasul menjawab, huwa tahurun ma'uhu hillul maitatuhu. Nah, dia itu suci, airnya dan bangkainya juga halal. Bangkai hewan air laut semuanya halal. Ketemu pausnya ikan lumba-lumbanya mati, ya dimakan boleh. Nah, masalah belum membusuk ya. Maksudnya bangkai di sini adalah yang mati ya. Yang mati misalnya ikan dipancing kan terus habis itu dia mati. Nah, ini dia boleh untuk dimakan kecuali sebelum dia membusuk. Nah, bukan berarti yang membusuk pun juga boleh, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya di sini adalah hewan tersebut tidak perlu disembelih. Nah, dan juga masih layak untuk dikonsumsi.
begitu. Atau diawetkan dengan diasinkan maksudnya. Seperti kalau bahasa sini namanya gereh. Nah, itu air laut diasinkan, dia bangkai, dia kuat berminggu-minggu. Nah, tapi dia nggak membusuk karena dia diawetkan, maka ini boleh dimakan. Nah, kemudian ini ada pertanyaannya. Hukum air suci berubah keadaannya karena bendanya yang suci. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Air berubah dengan perubahan yang sedikit dan tidak memberi pengaruh terhadap air tersebut, maka dia tetap suci. Nah, dan bisa untuk mensucikan. Nah, misalnya airnya seember kecemplungan teh celup. Nah, ini tidak apa-apa. Masih bisa digunakan untuk bersuci. Karena zat yang mencampurinya ini sedikit. Apabila air berubah karena suatu yang merubahnya sehingga berubah nama air tersebut, airnya jadi berubah. Bukan oh ini air, bukan seperti itu. Tapi kita bilangnya oh ini teh, oh ini sirup, oh ini susu. Seperti itu sudah berubah namanya dari nama air itu. Maka ini suci, tetapi dia tidak mensucikan. Kita kan nggak mungkin ya beli di itu, Mas beli air teh, nggak mungkin. Belinya teh, meskipun itu air yang dicampur dengan teh, tetapi namanya sudah hilang dari air, maka orang bilangnya belinya teh, bukan beli air teh. Maka ini airnya halal, suci untuk diminum, tetapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, air yang najis adalah air yang berubah warna, rasa, dan baunya karena benda najis. Tadi sudah saya terangkan tentang air yang kecemplungan benda najis. Nah, ini apabila ketiga indikator tersebut ada salah satunya, berarti dia tidak bisa digunakan untuk bersuci dan airnya najis. Nah, saya kira cukup ya. Ini dari saya. Semoga antum paham. Kalau nggak paham silahkan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.